Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Sebagaimana yang telah saya janjikan tadi, kita akan mendengarkan tausiah selanjutnya dari guru kita Ustazah Rosmalina Umi Ulin. Beliau akan membagi ilmunya kepada kita semua dengan tema jangan perhitungan sesama manusia. Bu, 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 bu. Udah siap dengerin ceramahnya? Alhamdulillah. Silahkan Ustazah. Syukran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana al-iman wal islam. Wa khassana bisyariati Muhammadin khairul anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunya ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil barakallah. Alhamdulillah. Jamaah Cahaya Hati Ainus TV rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah tentang jangan apa? Jangan perhitungan dengan sesama manusia. Jangan perhitungan dengan sesama manusia. Itu maksudnya apa itu? Jangan perhitungan maksudnya apa, Bunda? Jangan mikir-mikir, jangan pelit. Nah, jangan pelit, jangan bakil, jangan koret, serehe, meserehe, jahe. Subhanallah, itu semua itu biasanya itu ada ibu-ibu yang di sono. Nah, sini bakal ada. Ada nggak Ustadz yang pelit? Ada nggak di sini? Nggak ada. Kan ini tadi udah dibilang Ustadz, ini calon-calon surga. Subhanallah, calon-calon surga insya Allah. Subhanallah, barokah. Ngurusin ilmu juga berbagi ilmunya juga oke. Alhamdulillah. Ngajinya juga oke. Meskipun suasana sempit sedikit dipergunakan semaksimal mungkin untuk beribadah dan juga untuk mengurusi keluarga. Amin. Nah, jangan dibilang mak kerjanya di dapur doang. Kagak. Enggak ya Bu ya? Enak aja. Kita mah semua harus bisa. Iya. Betul apa betul Bunda? Harus bisa. Ngaji pintar, cari duit pintar, bantu suami pintar, ngurusin anak pintar. Alhamdulillah. Ngomongin orang pinter. Ngomongin orang? Kita nggak boleh. Ya, subhanallah. Enggak boleh ya, nggak boleh ngomongin orang. Insya Allah kita semoga semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa sih kita nggak boleh pelit untuk berbagi? Nah, kepada sesama manusia. Kenapa? Why? Because you know. Hello, you know. Yes, gitu aja aman. Yes, gitu aja. Alhamdulillah. Nih, kenapa kita nggak boleh ngomongin orang? Nggak boleh apa tadi? Nggak boleh pelit untuk berbagi. Masalahnya satu, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendirian. Kita harus berkomunikasi, berkomunitas, bekerja sama, saling bahu-membahu, saling membantu, saling mengisi dan sebagainya. Saling berbagi. Insya Allah dengan saling berbagi kita akan diberikan kemudahan. Yang kedua, kita adalah saudara. Sesama muslim adalah saudara. Yang dinamakan saudara itu ada 4. Satu, yang dinamakan saudara yaitu saudara-saudara. Saudara-saudara. Yaitu misalnya boleh dibilang saudara kandung atau saudara tiri, itu boleh dibilang saudara karena satu darah, satu ayah, satu ibu, atau hanya satu ayah atau satu ibu, itu namanya saudara-saudara. Yang kedua adalah saudara seiman Ustadz, seiman, saudara seiman ya, itu sesama muslim atau seakidah. Ya. Yang ketiga adalah saudara
senon muslim gitu loh. Semua, tapi dia non iman dengan kita, tidak seiman dengan kita, tapi hidup di dalam komunitas lingkungan rumah kita. Nah, satu daerah itu namanya walaupun beda akidah tetapi kita tetap saudara ya. Beda suku, beda ras, beda agama, tetap kita saudara. Harus rukun dan kita boleh kata Nabi untuk berbagi, saling berbagi. Subhanallah. Yang keempat adalah saudara sebangsa dan setanah air. Yang dimana itu saudara sebangsa dan setanah air, kita disatukan dalam ikatan cinta dan kasih dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu Indonesia, Masya Allah. Itulah Indonesia. Kita disatukan dengan berbagai macam pulau-pulau yang luar biasa Indonesia. Ya, itu tetap kita saudara. Terasanya kalau kita di luar negeri, saat ketika kita di luar negeri ketemu orang Indonesia, bangga pun, betul apa betul? Bangga, kita senang gitu, senang karena merasa punya saudara. Nah itu kita tetap tidak boleh membedakan si kaya, si miskin, ini ras, suku dan agama tidak boleh. Semua adalah saudara kita, luar biasa. Contoh yang ketiga adalah contoh, misalnya saudara kita mengalami musibah, ya. Kita melihat di depan mata kita. Apa kira-kira kita tolong tidak ya? Tolong enggak ya? Tolong ya, ditolong ya. Apa ditanya dulu, kamu agamanya apa? Kamu orangnya baik, orang baik atau bukan? Apa ditolong begitu? Ditanya begitu dulu? Tidak ditanya seperti itu. Langsung kita tolong. Itulah namanya akhlak mulia. Nah, kata Profesor Dr. Zakiyah Dajat mengatakan yang dinamakan akhlak mulia. Akhlak adalah suatu perbuatan atau suatu tindakan seseorang yang muncul secara tiba-tiba tanpa memerlukan pemikiran dan perencanaan terlebih dahulu. Jadi maknyuk gitu, maknyuk tiba-tiba kita tolong ya tanpa ditanya si A si B-nya baik apa buruk, dia orang baik apa bukan, agamanya sama apa tidak. Kita tolong semuanya, insya Allah keberkahan ada pada kita. Amin. Ya Robbal Alamin. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Dikatakan wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Dikatakan bahwa tolong menolonglah. Nah, dan tolong menolonglah kamu di dalam hal takwa dan dalam kebaikan dan takwa. Kita disuruh tolong menolong tentu dengan jalan takwa, jalan kebaikan. Dan jangan sekali-kali kamu tolong menolong dalam hal kejelekan dan permusuhan. Nauzubillahi min dzalik. Permusuhan, kalau ada seorang kita permusuhan, kita tugasnya melerai, mengingatkan apa digosok-gosok. Misalnya nih teman kita lagi berantem, tugas kita apa? Gosok-gosok atau dilerai? Dilerai supaya baik ya, supaya kembali kepada kehidupan yang normal seperti biasa. Subhanallah ya. Jadi tolong menolong. Yang ketiga yaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-As, dikatakan wal as. Nah, demi masa. Innal insana lafi husn. Sungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal baik atau kemalbaikan, wa tawassau bil haq, dan saling menasihati dalam hal kebaikan, wa tawassau bis sabr, dan saling menasihati dalam hal kebenaran, dan tidak mengharapkan atau dilarang kita mengadakan permusuhan dengan sesama muslim atau sesama saudara kita, supaya kita saling menolong, saling membantu dalam hal kebaikan. Subhanallah, itu dikatakan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan atu hadisu binikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun wa ma la yaskuril qalil la yaskuril kasir wa ma la yaskurin nas la yaskurillah wa jama'atur rahmah wal furqatu azab. Subhanallah. Ya, menceritakan apa yang kita peroleh dari Allah, keberkahan atau rezeki, itu tandanya kita bersyukur. Nah, tandanya kita bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin itu jamaah yang kita bisa sampaikan. Bila ada sumur di ladang, bolehlah ulin menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, semoga kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakillah Umi Ulin yang Masya Allah telah luar biasa. Begitu banyak pemaparan sehingga membagi
ilmu kepada kita semua. Nampak ibu-ibu di sini terlihat dari penjelasan Umi tadi pengen bertanya. Ada yang mau bertanya ada? Mana orangnya? Silahkan Umi sebut nama, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Iriani dari Majelis Talim Al-Buro Cekias. Kasih silahkan Apakah- pertanyaannya. Apakah ketika kita apakah apakah ketika kita perhitungan yang sudah kita berikan jadi sia-sia, tidak bermanfaat? Apakah yang kita berikan? Perhitungkan jadi sia-sia, tidak bermanfaat. Apakah sedekah yang kita berikan maksudnya itu apabila diungkit-ungkit begitu? Tidak, apakah? Oh, apa jadi tidak berkah gitu ya Ustaz Ya ya? begitu. Subhanallah. Artinya bahwa ketika perhitungan apakah kebaikan ini jadi tidak berkah gitu. Subhanallah, pertanyaannya bagus ya Ustaz. Luar ya. biasa. Luar biasa. Yang tiap ini tadi pertanyaannya juga yang Yang ke ngasih Ustaz. tapi hitung-hitungan apakah Luar itu biasa. sia-sia dan Masya tidak Allah. berkah. Luar biasa pertanyaannya. Wah, biasa itu. Masya Apakah sia-sia Allah. orang rezeki yang sudah kita keluarkan gitu ya? Mm-mm. Masya Allah. Tadi Ulin udah baca loh Bun di awal ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 261 Tat. Ya. Apa tentang sedekah. Masalul ladina yungfikun amwalahum fisabilillah. Perumpamaan harta yang kau keluarkan di jalan Allah adalah serupa dengan satu butir benih. Yang setiap satu butir akan lipat gandakan menjadi 100. Dari 100 Allah lipat gandakan menjadi 700 butir apabila kita sedekah diberikan kepada orang yang tepat dan dengan rasa ikhlas. Kemudian kamasali habatin ambatas sabasa nabila fi kulli sumbulati ma'atu habbah. Satu butir dilipatkan menjadi 700 butir. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah memberikan kepada siapa orang yang dikehendaki. Bunda punya duit, kita punya duit, Ustadz punya duit. Tapi kalau Allah nggak menunjuk kita untuk bisa bersedekah, kita nggak akan bisa sedekah Ustadz. Uang kita nggak akan keluar. Kenapa? Karena kita tidak ditunjuk untuk bisa bersedekah. Maka bersyukurlah bunda-bunda solehah yang kebetulan tangannya selalu di atas, Masya Allah, selalu bersedekah di jalan Allah. Maka itu adalah tabungan amal kebaikan. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Sungguh luas Allah karunianya, Masya Allah, sungguh luas karunianya. Dan Allah juga berfirman dalam hadis qudsi dikatakan begini, sodakotam biyaminihi yufiha ansimalihi fahuwa asyadu minhu. Sedekah yang diberikan oleh orang-orang yang ikhlas dengan tulus memberikannya karena Allah tidak mengharapkan balasan, tidak mengungkit-ungkit oleh orang yang diberi, tidak menyakiti orang-orang yang kita beri, insya Allah pahalanya bisa meredamkan murka Allah. Subhanallah. Masya Allah, tabarakillah. Terima kasih Umi atas jawaban dan pemaparannya. Setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.